114 diantaranya dipastikan positif tertular penyakit kencing tikus tersebut. Kolaborasikan dan rumah sakit juga bisa kita intervensi dalam tanda kutip penanganan yang sedini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Penyakit ini memiliki manifestasi klinis yang bervariasi, mulai yang ringan hingga berat dan fatal. Di Pacitan, akhir-akhir ini penderita leptospirosis mengalami peningkatan. Setiap hari 5 sampai dengan 10 penderita tercatat. Bagaimana penyakit ini menular, bagaimana cara pencegahannya, dan bagaimana cara mengobatinya, bersama Ines di dialog kita tetap di Pacitan Vision. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Monggo, Inara. Ya, terima kasih. Cuaca sangat panas. Alhamdulillah 2 hari ini. 2 hari panas. Panas. Tapi lebih banyak hujannya. Iya. Ya, dokter. Ini kan dengan iklim yang tidak menentu, dengan cuaca yang tidak menentu, tentunya ini banyak hal yang harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, saat ini kita berada di Ngojekin Mas, ngobrol tentang informasi kesehatan masyarakat. Dan saat ini pas ketika cuaca yang berubah tidak menentu, kemudian munculnya beberapa penyakit baru, ini sepertinya pas kalau kita sampaikan kepada masyarakat, gitu ya dokter ya? Iya, siap. Oke. Iya. Baik, menilik pemberitaan yang akhir-akhir ini terdengar dan mungkin juga terbaca oleh masyarakat tentang leptospirosis. Mungkin dokter bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum kita ngobrol banyak tentang penyakit ini. Kondisinya semacam mengkhawatirkan karena penderitanya terus bertambah. Bahkan mungkin kemarin pemberitaan juga perlu dikonfirmasi ini ya, ada yang sampai meninggal dunia. Nah, bagaimana ini dokter? Jadi memang leptospirosis sebenarnya itu sudah endemis di Pacitan, sudah ada sejak 2016. 2016. Maka itu dia timbul bila curah hujan meningkat. Karena penularannya lewat air dan lain sebagainya. Nah, untuk itu leptospirosis memang bakteri Leptospira yang penularannya lewat air tawar, yang pembawanya adalah salah satunya tikus, tapi tidak hanya tikus, bisa ternak lain, anjing, kucing, kambing, dan lain sebagainya. Nah, ini menular lewat kulit yang luka, yang ada luka, baik luka ringan maupun luka yang besar. Oke, baik. Ini kalau tadi perantaranya medianya adalah air tawar gitu ya? Air tawar yang terkontaminasi Leptospira. Leptospira. Iya, Leptospira. Agak susah ini menyebutkannya gitu ya. Baik. Nah, ketika melihat ini tadi adalah di air tawar, berarti tidak ada kemungkinan itu ada di, karena kita dekat pantai nih dok, tidak mungkin ada di pantai untuk ini ya, menjangkit gitu ya? Karena di pantai sifatnya asin ya, juga bukan tempat yang disenangi oleh Leptospira juga. Oke, baik. Jadi insya Allah agak aman begitu boleh dikatakan. Okay. Baik, kalau kita melihat tadi hewan itu satu diantaranya kalau kita mendengar pemberitaan yang juga disampaikan dokter adalah tikus, dan juga hewan ternak yang lain, gitu kan. Nah, tikus yang seperti apa? Karena kita percaya bahwa tikus itu ada di setiap rumah, gitu kan. Rumah kita ada tikusnya, termasuk rumah saya nih dok ya. Okay. Jadi banyak tikus juga yang ada di mana-mana. Jadi mungkin ada tikus yang seperti apa, atau mungkin hewan ternak yang seperti apakah yang itu kira-kira membawa bakteri tersebut? Untuk memang terkenalnya tikus ya. Tikus tidak menyebut jenisnya. Bisa tikus rumah, bisa tikus kebun, bisa tikus sawah. Nah, ini bisa membawa
leptospira itu di dalam tubuhnya, sehingga kalau dia mengeluarkan lewat kencingnya, terus mengkontaminasi air, terus masuk ke manusia, itu bisa menjadi penyakit. Oke, baik. Ini berarti karena tikus itu ada di mana-mana, mungkin adalah pekerjaan apa atau profesi apa yang paling rentan terinfeksi atau terjangkit dengan penyakit ini, Dok? Untuk faktor risiko itu terjadi pada, biasanya paling banyak pada petani. Petani? Iya, karena dia selalu ada di tempat yang basah. Terus ada juga dokter hewan juga, berhubungan dengan hewan juga. Terus pada apa itu, pokoknya yang pekerjaan yang berhubungan dengan air dan gitu lain ya? sebagainya. Oke, baik. Yang bersentuhan atau berdekatan dengan air gitu ya. Baik. Jenis tikusnya tadi tidak spesifik bahwa itu adalah tikus yang ada di sawah, tapi juga bisa di rumah. Bisa juga hewan ternak. Ada ciri khusus tidak, Dok? Ciri khusus dari hewan tersebut ketika dia terinfeksi bakteri? Untuk hewan atau tikus yang terinfeksi leptospira tidak ada tanda-tanda karena tidak menimbulkan sakit pada hewan. Namun kalau dikeluarkan melalui kencingnya dan masuk kepada manusia baru menjadi penyakit bagi manusia. Namun 90% tidak bergejala dan sangat ringan. Baru 10%-nya bisa menjadi penyakit dan memberat. Oke, tidak bergejala. 90% tidak 90% tidak bergejala. Gejala ringan sampai dengan berat. Nah, pertama kali kena, itu kan pertama kali terinfeksi maksud saya. Itu kan berarti kan kita juga tidak mengetahui bahwa kita terinfeksi, Dok, gitu ya. Jadi mungkin sebelum ada tanda-tanda. Atau mungkin ada masa inkubasi atau apa ya? Berapa hari? Inkubasi biasanya 4 sampai 7 hari. 4 sampai 7 hari. Oke. Yang ringan boleh disampaikan mungkin kepada masyarakat seperti apa ini, Dok? Setelah terkena leptospira masuk ke dalam tubuh 4 sampai 7 hari baru keluar tidak bergejala atau keluar gejala seperti batuk kering, demam, terus nyeri di badan, spesifik nyeri di betis. Nyeri di betis. Terus ada juga. Terus ada juga mual muntah, diare kadang. Itu ringan atau berat kalau sudah sampai diare itu, Dok? Ringan. Masih ringan ya? Kecuali diarenya sampai berhari-hari. Iya, sampai dehidrasi itu namanya. Sampai dehidrasi itu berat ya. Oke, baik. Tadi kembali lagi yang ada di tren di Pacitan, Dok. Dengan sampai ada yang kasus meninggal dunia dan seterusnya itu suspek semakin meningkat. Ini dengan adanya ini mungkin wilayah mana yang harus diwaspadai atau semua wilayah, Dok? Ini sebetulnya hampir merata di seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan, namun yang paling tinggi adalah di Nawangan dan di Ngadirojo. Nawangan dan Ngadirojo. Nah ini perlu diwaspadai juga di sana, penduduk harus waspada. Juga nakesnya, tenaga kesehatannya juga harus waspada. Lebih kepada kewaspadaan dini terhadap leptospirosis. Baik. Berarti ini tidak hanya masyarakat, petani yang setiap hari bergulat dengan air, dengan tanah, tetapi juga tenaga kesehatan juga harus baik. Pertama kali ditemukan kasus ini ada di mana, Dok? Tahun 2016 ketemu pertama kali di Tulaan. Tulaan mana? Di Bubaan. Yang tahun ini? Tahun ini pertama kali di Sukorejo. Sukorejo. Sudimoro. Berarti Sudimoro, Nawangan, Ngadirojo itu menjadi salah satu tempat. Oke, baik. Nah, tentunya kita berharap bahwa ini hanya sampai di sini saja ya, tidak sampai ke wilayah 12 kecamatan yang lain. Dikurangi 3 berarti masih ada 9 kecamatan, mudah-mudahan tidak ada penyakit ini. Oke. Informasi kesehatan ini sangat menarik tentunya, bukan hanya menarik tapi penting dan perlu. Jadi kita perlu sampaikan kepada masyarakat dan tetap pemirsa di Ngojekin Mas, ngobrol sejenak info kesehatan masyarakat dan tetap di dialog kita.